Sobat Beyond Education semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing berkaitan dengan ajang pencarian bakat. Mengapa saya ingin membahas mengenai hal ini? Karena ajang pencarian bakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Saya ingin menjelaskan dulu terhadap yang kontra terhadap ajang pencarian bakat ini. Banyak orang-orang di luar sana beranggapan bahwa ajang pencarian bakat ini hanya untuk mencari popularitas semata, bukan sebagai ajang yang menjadi barometer di mana kesiapan kita dalam terjun ke industri dari pencarian bakat yang kita ikuti. Nah, ini bagi segelintir orang beranggapan bahwa yang namanya ajang pencarian bakat ini tidak memiliki banyak manfaat. Karena apa? Karena hanya sekedar menjadi ajang mencari popularitas semata. Dan bagi yang pro terhadap ajang pencarian bakat, banyak orang yang beranggapan bahwa ajang pencarian bakat ini adalah cara kita mengetahui atau menjadi barometer kesiapan dari kita untuk terjun ke dalam industri pencarian bakat yang kita ingin terjunkan ini. Nah, disinilah akhirnya menjadi suatu polemik di masyarakat. Ada sebagian orang tua yang setuju kalau anak-anaknya mengikuti ajang pencarian bakat. Dan ada juga sebagian orang tua yang tidak setuju. Kalau menurut saya pribadi, ajang pencarian bakat ini perlu diperbanyak malahan. Mengapa? Karena dengan ajang pencarian bakat yang semakin banyak, akhirnya banyak anak-anak kita yang memiliki wadah untuk mengetahui sampai sejauh mana potensi yang mereka miliki. Kalau kita tidak memiliki ajang-ajang yang seperti ini, akhirnya banyak anak-anak kita yang kesulitan. Sudah berada di level manakah mereka ini saat ini? Karena apa? Karena yang namanya kita ingin mengetahui potensi kita ini sudah sampai sejauh mana, kita harus mencari ajang yang membuat kita berkompetisi. Nah, disinilah kita akhirnya tahu gitu, level kita sudah sampai sejauh mana. Tetapi kalau kita tidak mengikuti ajang-ajang yang seperti ini, akhirnya kita merasa sudah hebat. Kita sudah merasa kita ini levelnya di atas rata-rata, tetapi barometernya mana? Nah, disinilah, wahai para sobat Beyond Education, seharusnya ajang pencarian bakat ini itu jumlahnya diperbanyak dan lebih bervariasi. Bakat yang dijadikan suatu kompetisi. Mengapa? Karena kalau misalnya ajang pencarian bakat ini hanya sekedar segelintir bakat saja yang kita jadikan suatu kompetisi, ini kayaknya nggak adil bagi pemilik-pemilik bakat yang lain, yang berbeda. Misalnya saat ini yang lebih banyak ajang yang viral gitu ya, hanya misalnya ajang tarik suara atau ajang kompetisi olahraga, hanya sekedar ajang-ajang yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana bagi pemilik bakat yang berbeda dibandingkan ajang-ajang pencarian bakat yang tertentu itu saja? Nah, seperti misalnya ajang pencarian bakat seorang penulis misalnya, atau ajang pencarian bakat seorang yang senang berkompetisi dalam bidang public speaking misalnya. Hal-hal seperti ini masih jarang dan kurang terdengar gaungnya. Padahal ajang-ajang yang kita anggap kadang sebelah mata ini perlu kita adakan wadahnya gitu. Karena apa? Kalau anak-anak ini tidak memiliki ajang berkompetisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya, akhirnya anak-anak ini tidak tahu gitu, apakah level mereka ini sudah berada di level yang siap terjun ke dunia industri atau belum. Nah, disinilah kita harus bijak gitu, menyikapi yang namanya ajang pencarian bakat.
Jangan sampai ajang pencarian bakat ini hanya kita cari kurangnya dia di mana, tapi bukan kita cari positifnya yang di mana. Karena kalau kita selalu mencari yang kurangnya di mana, itu yang paling gampang. Mencari-cari kesalahan itu yang paling mudah. Tetapi mencari sesuatu yang positif, kadang kita lupa. Kita sulit untuk mencari tahunya. Padahal yang namanya ajang pencarian bakat ini adalah sesuatu ajang yang menurut saya itu sangat positif sekali gitu. Makanya aneh gitu, apabila ada segelintir orang yang beranggapan negatif berkaitan dengan ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat ini kita menjadikan anak-anak kita ini memiliki mental karbitan misalnya. Memiliki anak-anak yang hanya senang yang berbau-bau serba instan. Itu yang kadang ada di benak kita gitu. Kita selalu beranggapan bahwa ajang pencarian bakat ini tidak ada hal yang bisa kita ambil positifnya. Ini yang harus kita benahi, cara kita berpikir seperti itu. Kalau banyak anak-anak kita mengikuti ajang pencarian bakat ini, mereka akhirnya tahu gitu untuk lebih bisa mempersiapkan dirinya lebih baik lagi. Agar apa? Agar dengan mereka mempersiapkan diri lebih baik lagi, mereka bisa menjadi seorang pemenang misalnya dalam bakat yang mereka tekuni. Nah, tetapi kalau mereka tidak memiliki ajang seperti ini, bagaimana gitu mereka dapat berproses untuk lebih mempertajam bakat yang mereka miliki. Nah, disinilah, wahai para sobat Beyond Education, jadikanlah ajang pencarian bakat ini itu menjadi ajang yang positif. Ajang yang memang kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita ini memiliki gairah. Gairah untuk mempertajam kompetensi yang mereka miliki. Karena kalau mereka tidak memiliki ajang seperti ini, bagaimana mereka kita timbulkan gairahnya? Gairah untuk berproses. Jadi jangan salah ya, yang namanya ajang pencarian bakat, kalau kita tidak mau berlatih, kita tidak mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bisa menjadi seorang juara? Kadang orang beranggapan ajang ini hanya mencari popularitas. Memang ada yang salah dengan mencari popularitas. Apakah ketika kita memiliki bakat, kita harus tinggal di gua misalnya, agar tidak ada orang yang tahu keberadaan kita? Memang seperti itu. Seharusnya kan dengan kita tahu bakat kita apa, dan kita mempertajam bakat kita itu apa, agar banyak orang yang merasakan dampak manfaat dari bakat yang kita miliki. Ya mau nggak mau kita harus populer. Jadi nggak ada yang salah dengan mencari popularitas. Yang salah kalau kita mencari popularitas itu dengan cara-cara negatif. Misalnya kita dengan cara menjatuhkan orang lain agar kita populer. Dengan cara kita menyogok orang agar kita populer, agar kita dimenangkan. Dan itu cara-cara yang salah. Saya nggak menyarankan kalau kita memilih cara itu. Tetapi yang saya sarankan, carilah cara untuk menjadi populer dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dibenarkan. Nah, kalau kita mencari popularitas dengan cara-cara seperti itu, insya Allah gitu, kita menjadi orang yang populer sekaligus menjadi orang yang bermanfaat. Karena kebermanfaatan kita ini harus diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, wahai para sobat Beyond Education, marilah kita jadikan ajang pencarian bakat ini menjadi ajang yang meletupkan potensi terbaik yang kita miliki. Terima kasih.